Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Genta Sentosa dari program studi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi modul 11 pada praktikum pneumatik dan hidrolik, yaitu tentang interlocking 3 silinder sekuensial beserta implementasi ladder PLC di trainer board. Jadi video ini merupakan tugas resmi dari mata kuliah praktikum pneumatik dan hidrolik, dan saya akan jelaskan mengenai materi ini. Oke, jadi sebelum kita masuk, mungkin kita akan bahas sedikit di kenapa perlu interlocking 3 silinder ini. Jadi di banyak mesin otomasi industri, tidak jarang ada 3 atau lebih silinder yang bekerja secara berurutan. Contoh aplikasinya itu ada seperti mesin sortir barang, pengemasan multi-step, robot pick and place, mesin stamping bertingkat, conveyor gate control. Nah, jika 3 silinder bekerja tanpa urutan yang benar, itu akan terjadi mungkin bisa berisiko menjadi tabrakan antar akselerator, mekanisme yang tersangkut, produk cacat, keausan komponen, risiko cedera operator. Nah, jadi interlocking 3 silinder ini memastikan setiap aktuator hanya bergerak ketika yang sebelumnya sudah mencapai posisi aman. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Tujuan praktikumnya di sini kita bisa menjadikannya poin-poin. Yang pertama itu memahami prinsip dasar interlocking pada 3 silinder. Kita juga mengetahui urutan kerja yang benar dalam sistem sekuensial. Nah, kita juga menerapkan sensor posisi untuk menentukan langkah berikutnya. Lalu menyusun ladder diagram juga pada PLC yang mengatur urutan gerak silinder 1, silinder 2, silinder 3, dan kembali. Jadi nanti kita bakal menguji sistem di trainer board pneumatik PLC. Jadi dengan memahami modul ini, diharapkan bisa merancang sistem kontrol yang lebih kompleks seperti mesin industri sebenarnya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Komponen sistem 3 silinder. Jadi di sini udah jelas sesuai namanya, ada 3 silinder, silinder 1, silinder 2, silinder 3. Jadi setiap silinder memiliki sensor maju, extend, sensor mundur, retract, solenoid maju, solenoid mundur. Kalau double acting, selain itu juga digunakan push button start, emergency stop, reset button, PLC trainer board, valve 5/2 atau 4/2 dan solenoid. Jadi semua sinyal sensor masuk ke input PLC dan PLC memberikan output ke solenoid untuk menjalankan silinder. Nah, jadi konsep urutan sekuensial 3 silinder ini untuk urutan dasarnya itu terdiri dari 7 fase ya, 7 fase. Kalau kita kelompokkan, yang pertama itu start. Nah, kita start, PLC melakukan safety check, S1 di posisi retract, S2 di posisi retract, S3 di posisi retract. Nah, yang kedua itu fase S1 maju. Nah, di sini PLC mengaktifkan solenoid S1 maju, menunggu sensor S1 extend on. Nah, seperti itu. Jadi langsung setelah itu lanjut ke fase 3, S2 maju. Jadi bergantian. Ketika S1 extend on, S2 maju aktif, sensor S2 extend on. Nah, lanjut ke fase 4, S3 maju, setelah S2 selesai, S3 maju on, menunggu sensor S3 extend. Nah, ke fase selanjutnya, yaitu S3 mundur, S3 mundur, on, menunggu S3 retract, lanjut ke fase 6, di mana S2 mundur, S2 mundur on, menunggu S2 retract, lalu ke fase 7, S1 mundur, S1 mundur on, menunggu S1 retract. Nah, jadi dengan demikian satu siklus itu selesai, jadi dia secara bergantian. Ini adalah urutan kerja yang paling banyak dipakai untuk mesin yang membutuhkan 3 langkah berurutan. Nah, mungkin kita akan bahas sedikit mendalam tentang interlocking 3 silinder ini. Jadi, interlocking ini berarti memastikan bahwa S2, kita sebut saja silinder itu sebagai S ya. S2 itu tidak boleh maju sebelum S1 selesai maju. S3 tidak boleh maju sebelum S2 selesai. S2 tidak boleh mundur sebelum S3 selesai. S1 tidak boleh mundur sebelum S2 selesai. Jadi semuanya dikendalikan oleh sensor. S1 extend, S1 retract, S2 extend, S2 retract, S3 extend, S3 retract. Nah, sensor inilah yang membuat sistem aman.
Kalau sensor tidak mendeteksi posisi yang benar, langkah berikutnya diblok oleh PLC. Nah, di sini kita akan melihat ladder diagram yang sudah saya buat. Nah, di sini ada 6 rang ya. Nah, jadi di masing-masing 7 rang sebenarnya. Nah, di sini kita bisa lihat, mungkin saya akan jelaskan sedikit. Jadi untuk rang-rang ini ada start dan launching run-nya. Jadi start hanya boleh aktif jika emergency off, semua silinder off, sensor posisi awal lengkap. Nah, lalu start run seperti itu. Nah, di rang selanjutnya itu S1 maju. Nah, di sini S1 maju hanya jika run aktif. Nah, run aktif. S1 retract on, S2 dan S3 sedang tidak maju. Run and S1 retract, S1 maju. Nah, lanjut ke di sini juga begitu seterusnya. Rang 3 S2 maju, S2 maju hanya jika S1 extend on, S2 retract on, S1 extend and S2 retract, S2 maju. Nah, jadi seperti itu. Nah, bisa dilihat di sini dengan ladder diagram yang telah saya buat. Nah, jadi kalau misalnya semua sudah bergantian, nanti sistem reset. Jika semua sensor mundur on, S1 retract, and S2 retract, and S3 retract, jadi ready to restart. Nah, jadi semuanya siap mengulang lagi. Nah, seperti itu. Nah, mungkin kalau lebih sederhananya itu seperti ini. Kalau kita lihat dari ladder diagram yang sudah saya buat itu, ketika sistem dijalankan yang terjadi itu adalah S1 maju, sensor S1 extend aktif, S2 maju, sensor S2 extend aktif, S3 maju, S3 extend aktif, S3 mundur, S2 mundur, S1 mundur. Nah, lalu semua kembali ke posisi awal. Jadi kelebihan sistem interlocking 3 silinder ini itu memiliki banyak kelebihan. Contohnya tuh urutan mekaniknya jauh lebih stabil karena kan emang lebih menggunakan 3 silinder. Setelah itu mencegah benturan antar silinder karena dia bergantian dan memastikan bahwa tidak ada yang bergerak kecuali silinder yang diinginkan. Nah, ini juga cocok untuk mesin yang memiliki 3 tahap operasi. Lalu posisinya terkontrol oleh sensor. PLC juga menjaga sistem tetap aman. Bisa dikembangkan menjadi sistem otomatis yang lebih besar. Nah, dengan sistem ini tuh mahasiswa mempelajari konsep otomasi seperti pada industri nyata. Nah, jadi pada modul ini itu dipelajari interlocking 3 silinder memastikan urutan gerak yang aman dan teratur. Semua gerak dikontrol oleh sensor extend dan retract. PLC mengatur rangkaian melalui ladder diagram yang memblok gerakan jika posisi belum aman. Urutan S1, S2, S3 dan kembali adalah contoh sistem otomasi dasar namun sangat umum digunakan. Nah, modul ini itu memperkenalkan kita pada konsep rangkaian yang lebih kompleks dari modul sebelumnya. Nah, seperti itu kira-kira penjelasan untuk interlocking 3 silinder. Nah, kira-kira seperti ini untuk rangkaian. Mungkin agar lebih jelas, saya akan bikin dari saya akan bikin untuk rang kedua ini karena di sini tuh menjadi kuncinya. Semuanya juga seperti seharusnya. Nah, jadi seperti itulah ya kira-kira. Semoga dapat dipahami ya. Nah, kira-kira seperti itu. Mungkin kita akan coba lihat ladder lagi. Nah, seperti ini.
Nah, untuk yang seperti ini itu ini untuk outputnya. Nah, ini untuk switchnya, kita bisa letakkan ini untuk di nomor berapa. Kita seperti pin ini kita mau colokkan ke mana di trainer boardnya. Nah, contohnya gini. Nah, ini itu menggunakan tools yang ini menggunakan yang ini untuk outputnya. Nah, di sini juga ada pakai timer. Nah, ini untuk S1 timer maju, ini timer S2 maju, ini timer mundurnya, ini timer S3 maju. Jadi setelah semuanya selesai nanti bakal ke reset dan bisa diulang kembali. Nah, oke. Nah, di sini S1 press, S2 press, S3 dorong. Jadi dia nggak semuanya itu bergerak langsung ke arah yang sama. Jadi dia bergantian. Makanya sistem ini tuh lebih aman, lebih ya seperti itu. Dan juga lebih cocok untuk sistem yang menggunakan 3 gerakan. Nah, jadi ini sering juga digunakan di industri ya. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Semoga dari penjelasan saya dapat dipahami dan semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat penyampaian atau kata-kata yang kurang jelas. Terima kasih. Kita lanjut ke video berikutnya mungkin pada modul selanjutnya. Jadi jangan lupa tunggu videonya. Oke, baik. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.